البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita masih berada pada halaman berapa? 22. Seputar al-masyiah wal iradah. Kehendak dan keinginan. Dan sudah kami sebutkan kesimpulannya bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hamba itu punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan. Hanya saja kehendak, pilihan dan keinginan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya ayat yang sudah antum hafalkan dan sering antum lewati, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan Rabb semesta alam telah menghendakinya. Mafhum? Naam. Jangan sampai menghilangkan keinginan seorang hamba, menghilangkan pilihan seorang hamba. Seperti kelompok apa kemarin? Al-Jabriyah. Jangan juga meniadakan keinginan kehendak hamba tanpa ada kehendak Allah Ta'ala. Seperti siapa? Al-Qadariyah. Jangan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah al-wasat, wasatiyah, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian itu umat pertengahan, umat pilihan. La ifrat wa la tafrit. Tidak ifrat, yaitu hulu ekstrim seperti Qadariyah, bahwasanya hamba berbuat tanpa kehendak Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tidak juga meremehkan seperti Jabriyah, bahwasanya hamba berbuat itu dipaksa oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Allahul musta'an, dua-duanya keliru. Tapi hamba berbuat karena kehendaknya, karena keinginannya, karena pilihannya. Cuman di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, kita lanjutkan. Wa qauluhu walau syaa'a Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah Taala itu menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang. Akan tapi Allah Taala melakukan apa yang Allah Taala inginkan. Ai law syaa'a subhanahu 'adama iqtitalihim lam yaqtatilu. Sahih. Kalau seandainya Allah Taala menghendaki mereka tidak berperang, tidak ada peperangan mereka, niscaya mereka tidak akan berperang. Kenapa kaidahnya? Apa kaidahnya? Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Dihafalkan ini. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti akan terjadi. Dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ada pantun sangat bagus itu, potongannya masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa artinya? Semua perkara yang kau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Dan semua perkara yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Ini benar atau tidak? Benar. Antum atau kita kadang-kala sudah berusaha semaksimal mungkin persiapan untuk kerja. Itu kehendak siapa? Keinginan kita. Tapi ternyata Allah Taala menghendaki lain. Paham ya? Hujan deras, akhirnya batal kerja. Jadi pahami? Kita pengen enggak sakit kita ini? Enggak pengen kan? Tapi kalau Allah Ta'ala menakdirkan sakit enggak? Tetap sakit. Karena apa? Karena tadi itu, masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Bisa dipahami ya? Nah, itu kaidah bagus sekali itu. Kita lanjutkan lagi. Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid. Dikarenakan tidak ada yang berjalan di dalam kekuasaan Allah kecuali apa yang Allah inginkan. La radda li hukmihi. Tidak ada seorang pun yang mengkritik ketetapan Allah Taala. Wala mubaddila li qada'ih. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sakit, itu bukan keinginan dia, tapi takdir siapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada lafaz yang mungkin anda pernah dengar, doa itu bisa merubah takdir.
Paham ya? Sebenarnya makna yang tepat adalah apa? Nah, memindahkan. Paham ya? Memindahkan dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya. Ketika antum sakit, takdir bukan? Takdir. Berdoa, ya Allah, Allahumma shfini ya Rabb, Allahumma shfini ya Rabb, Allahumma shfini ya Rabb misalkan. Kemudian ditakdirkan sembuh. Berpindah dari takdir yang semula sakit takdir Allah, pindah ke takdir sembuh. Takdir siapa itu? Allah Ta'ala juga. Bisa dipahami? Nah, makanya barakallahu fi ketika orang sedang sakit, kemudian dia berobat, berdoa, itu bukan berarti menghilangkan apa? Menghilangkan tawakal, bukan. Itu justru ikhtiar, usaha. Paham? Kita lanjutkan. Wa qaulu ta'ala uhillat lakum ay ubihat. Telah dihalalkan untuk kalian, ubihat diperbolehkan. Wal khitab lil mu'minin. Dibolehkan apa? Dan pembicaraan ini untuk segenap kaum mukminin, karena untuk orang kufar enggak dibahas. Bahimatul anam, binatang ternak. Dihalalkan untuk kalian binatang ternak. Ai al-ibil wal baqar wal ghanam, unta, sapi, kambing. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang akan dibacakan untuk kalian. Nah, dikecualikan nantinya enggak boleh apa, yang haram apa? Istisna'un min bahimatul anam, dikecualikan dari binatang ternak, wal murad bihi al-madhkur bi qawlihi, namun yang diinginkan dengannya adalah yang disebutkan dalam perkataan Allah Ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lamul khinzir. Paham ya? Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Kemudian yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu diharamkan secara nas. Paham ya? Nah, daging babi haram. Walaupun diproses dibikin dari apa? Dibikin dari chicken misalkan, haram. Atau dibikin sebagai barakallahu fiik, minyak misalkan, haram. Paham ya? Darah masfuh, darah dialirkan, sengaja dialirkan, dipanci, dibekukan, digoreng, haram. Paham ya? Nah, kemudian kalau darah yang diperbolehkan ada kok. Ada enggak kira-kira? Apa dua darah yang diperbolehkan kemarin? Hati dan limpa. Mafhum? Nah, dikecualikan itu. Paham ya? Bangkai yang diperbolehkan ada apa kemarin? Ikan dan belalang. Sudah kita lihat semuanya itu. Paham ya? Ikan apa aja? Mau ikan laut, ikan darat, ikan sungai maksudnya, itu halal semuanya. Paham ya? Nah, belalang halal. Paham ya? Nah, selama tidak berbahaya, karena belalang juga ada yang berbahaya. Kita lihat berikutnya dikit lagi, perhatikan baik-baik. Allati ba'daha biqalil, yang datang setelahnya barusan. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya adalah dikecualikan di ayat yang mulia tersebut, yaitu bangkai, darah, daging babi yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Ta'ala. Nah, bangkai itu yang antum pahami di benak antum bagaimana? Yang baunya busuk atau bagaimana? Yang biasa dengar bangkai, bau bangkai ini. Bau bangkai itu berarti baunya busuk kan? Tapi apakah selamanya bangkai itu baunya busuk? Tidak ya, karena ada yang dinilai dia sebagai bangkai walaupun baunya enggak busuk. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fiik. Hewan sesembelian seperti sapi. Tiba-tiba mati sapinya. Bangkai bukan? Bangkai. Baunya di awal permulaan dia belum busuk baunya. Bangkai juga. Iya kan? Nah, nyembelih bagian ekornya, bismillah. Baca bismillah tapi di ekornya. Bismillah, ekornya putus, pendarahan, mati sapinya. Bangkai bukan? Bangkai. Padahal baca bismillah karena bukan pada tempatnya. Jadi pahami? Nah, kemudian contohnya dia bunuh sapi dengan cara dipukul. Bismillah, pukul kepalanya pakai batu. Bismillah, mati sapinya. Bangkai bukan? Bangkai. Dicekik. Bismillah, mati sapinya. Bangkai bukan? Bangkai. Jadi jangan sampai antum memahami bangkai itu khusus yang baunya busuk. Itu diantaranya. Paham ya? Ada bangkai-bangkai yang lain yang enggak bau busuk pun tadi itu diantaranya. Paham ya? Naam. Disembelih tidak menyebut nama Allah. Bismi Mbah Fulan, Bismi Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Misalkan. Gimana kira-kira? Halal atau haram? Haram. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. Wa qalu ghairu muhannis sayd wa antum hurum. Dan pengecualian lagi ini dikecualikan barakallahu fiik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berburu dalam keadaan kalian berihram.
Jadi kalau ihram untuk haji umrah itu walaupun ada binatang buruan jangan diburu. Cuman ada hewan-hewan yang boleh dibunuh, bahkan diperintahkan. Karena hewan itu hewan apa kemarin? Fasik. Khamsul fawasik yuqtalna fil hilul haram. 5 hewan fasik dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Dalam keadaan halal atau dalam keadaan haram, masa ihram tadi itu dia boleh membunuh hewan tersebut karena apa? Nah, hewannya fasik dan mengganggu. Pertama, tikus, al-fa'r. Ini fasik hewannya. Antum melihat tikus itu bagaimana? Ngerusak, ya kadang rusak pakaian, ya kan? Kadang rusak apa? Ini tikus tahu sendirilah bagaimana. Yang kedua, apa? Ular. Naam, ular. Al-hayyah masuk juga. Yang ketiga, anjing gila. Anjing gila itu anjing kayak rabies, anjing rabies itu ya. Suka ngejar, ya, orang mau pergi dikejar, itu bahaya juga itu. Boleh dibunuh. Yang keempat, 5 hewan fasik yang diperintahkan untuk membunuh. Sudah ada ular, tikus, anjing gila. Kalajengking, akrab. Itu juga bahaya juga, itu termasuk fasik juga. Yang kelima, Azmi, burung elang, raja wali yang biasanya apa? Nah, barakallahu fiik memangsa dengan apa? Dengan cakarnya ya, turun ke bawah ngambil apa? Anak ayam dan semisalnya, itu semuanya termasuk hewan fasik. Kita lanjutkan dikit lagi. Istisna'un akhar min bahimatil an'am. Pengecualian yang lain, yaitu apa? Dilarang berburu ketika sedang ihram. Wal ma'na uhillat lakum bahimatul an'am kulluha illa ma kana minha wahsyian. Perhatikan baik-baik ini. Maknanya bahwa dihalalkan atas kalian, dihalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak. Perhatikan ya, semuanya halal illa kecuali makana minha wahsyian, kecuali binatang yang buas. Fa innahu saydun, maka itu apa? Nah, adalah apa? Boleh diburu. La yahillu lakum fi halil ihram, tapi enggak halal bagi kalian. Nah, barakallahu fiik ketika ihram. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika sedang ihram jangan diburu, enggak boleh bunuh. Paham ya? Sabar dulu. Paham ya? Itu. Faqul wa antum hurum fi mahall nasbin al-hal. Ini i'rab secara nahwu ya. Wa antum hurum ay hala kaunikum. Keadaan kalian sedang ihram. Wal muradul hurum man huwa muhrimun bi hajjin aw umratin aw bihima. Sudah ma'ruf ya. Yang diinginkan dengan ihram di sini orang yang sedang umrah atau haji. Kalau sudah masuk ke miqat, maka dia harus berihram. Kalau laki-laki memakai 2 apa? 2 pakaian tanpa berjahit, atas dan bawah. Nah, untuk sarung sama yang bagian atas. Kalau perempuan cukup membuka wajahnya dan melepas kedua apa? Kedua talas tangannya. Kalau laki-laki enggak boleh pakai peci, enggak boleh pakai sorban lagi, cukup 2 helai. 2 helai kain ihram. Paham ya, atas dan bawah. Pembahasan bukan di sini ya. Innallaha yahkum ma yurid. Sesungguhnya Allah Taala itu menetapkan apa yang Allah Taala inginkan. Minat tahlil wa tahrim. Baik berupa apa? Penghalalan, pengharaman, la tirad alaih. Tidak ada kritikan baginya. Jangan pernah mengkritik Allah Taala. Kenapa yang diharamkan? Kenapa yang dihalal ya? Enggak boleh mengkritik Allah Taala. Cukup sami'na wa ta'ala. Asy-syahid min al-ayat, inti dari ayat-ayat yang mulia ini, anna fiha isbat al-masyiah wal quwwah wal hukm wal iradah. Bahwasanya dalam ayat-ayat yang mulia ini ada pendalilan penetapan sifat masyiah kehendak, wal quwwah kekuatan, wal hukm ketetapan, wal iradah keinginan, sifatun lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalih. Sifat-sifat untuk Allah Taala sesuai dengan yang layak, yang pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, ma syi'ta kana wa in lam asha' wa ma syi'tu in lam tasha' lam yakun. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.